ini jadinya CPR-nya kan ada yang tinggi nih 2 ya. 100.000 ada 200.000 kan. Jadi nggak ada yang masuk satupun CTR-nya jadi. Oh kayak gini nggak bisa berarti ya? Iya, pertama matikannya telat jam 3, kemudian kampanyenya jalan 1, nanti pas kita matikan nggak ada yang jalan jadinya satupun kan, nggak ada pilihan kitanya. Iya, kalau dimatikan mati semua berarti Mati kan? semua, ya. Kan kita ambil evaluasi jam 9 nih Pak, ambil parameternya jam 9. Ketika jam 9 nanti yang kita matikan adset 1, 2, performa dari jam 9 ke jam 12-nya jam 12 malam ini bisa berubah lagi. Di antara yang hidup ini mereka ulang lagi belajar apa? Bukan belajar ya. Ulang lagi, robotnya berpikir lagi gitu. Tadi di awal hari saya dikasih 4 pilihan. Tiba-tiba jam 9 dimatiin 2. Berarti saya harus memilih ulang lagi dari yang 2 ini gitu. Kita seakan mengganggu kinerja robotnya gitu Pak. Jadi kalau udah kampanye CBO, headsetnya nggak boleh dimatiin. Jarang juga sih terjadi yang seperti ini sih Pak. Kalau dibilang error dari Facebooknya, di akun iklan saya masih nongol nih. Landing page views-nya masih ada. Yos, nggak apa-apa lah. Yang penting masih bisa dianalisa sih Mas. Betul, betul. Oke. Nah, tinggal struktur ininya, struktur iklannya. Karena struktur iklan ini mempengaruhi strategi kita sebenarnya. Kalau nggak mau CBO, kalau kampanye hanya 1, berarti pakainya ABO. Itu kesimpulannya untuk baca data dan evaluasi. Selebihnya sama seperti yang kita bahas sebelumnya, evaluasi jam 9 pagi, kita lakukan selama seminggu. Ya. Jam 9 pagi, misalnya kita tadi jalan 2 campaign, di antara 2 ini mana yang paling bagus, mana yang paling masuk kriteria. Kalau dua-duanya bagus, dipertahankan dua-duanya. Kalau salah satu bagus, dipertahankan yang bagus. Kalau dua-duanya nggak bagus, dimatikan dua-duanya juga nggak masalah. Tapi besoknya atau jam 12 malam nanti, itu hidup lagi kampanyenya. Kenapa? Supaya robotnya bersaing adil lagi. Dia sama-sama membagi rata budget untuk 1 hari. Nah, mungkin Pak Wisnu kemarin 2 kali sempat nggak ikut. Di pertemuan pertama kayaknya udah pernah dibahas tentang bikin aturan otomatis atau rules. Brutal. Nah, ada yang scale up-nya santai, ada yang scale up-nya brutal. Nah, yang 1 minggu ini scale up-nya yang masuk scale up santai. Jangan sampai baru 1 minggu, memang datanya bagus terus, kita udah scale up brutal. Masih terlalu dini. Ya. Kalau mau scale up brutal itu paling nggak udah 1 bulan lah, baru mau scale up brutal. Nah, scale up 3 kali sehari ini, teknisnya kita pakai yang namanya audience. Kita pakai audience look like audience. Untuk yang audience. Nah, size-nya udah 4.000 nih. Minimal banget kalau pakai yang ini, size-nya itu minimal 1.000. Ini udah ada 1.000. Jadi saya bikin custom audience dari pixel. Semua orang yang mengunjungi website saya. Setelah jadi custom audience, kita bikin look like audience. Nah, klik look like. Look like-nya berapa persen, Mas? Ya, tadi di awal kita udah jelaskan sama Mas Agung ya. Ini kita jelaskan lagi. Berapa persen sebaiknya kita pakai look like. Look like ini, biar ada gambaran. Nah, ini kan ada dari 1% sampai 10% ya. Tadi udah saya jelaskan. Kenapa persen ini maksudnya apa? 1% ini adalah yang paling mirip, most similar to your look-like audience source. Nah, source-nya source-nya misalnya orang yang purchase misalnya. Nah, 1% ini orang yang paling mirip dengan ini. 1%. Pokoknya jumlah yang mengambil tindakan kita bagi dengan landing page views-nya, baru dikali 100.
kali 100. Nah, standarnya ya, yang bagus itu 10%. Standar 10% udah bagus. Kalau seandainya di bawah 10%,